persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita bersama-sama lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Nah, di dalam hari ini saya percaya, saudaraku, sesi Menara Doa ini kita akan dilawat oleh Roh Kudus. Ketika kita punya rasa haus, lapar akan Dia, saya akan bicara, saya akan sharingkan lagi dan mohon supaya Roh Kudus bukakan lagi pewahyuan tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kita penting, saudara, dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Oleh karena itu lewat doa, pujian dan penyembahan kita minta saudara Roh Kudus memenuhi kita. Saudara yang bisa berbahasa roh, saudara bisa berbahasa roh. Saudara ambil waktu 60 menit, 70 menit di depan ini, ke depan ini. Konsentrasi. Saudara, saya percaya semua kita yang sakit, semua saudara yang sakit, terbaring sakit, Tuhan akan sembuhkan. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan, yang mau menantikan lawatanmu, hadiratmu, kasihmu yang baru, kekuatanmu yang baru. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami butuh Engkau, ya Roh Kudus. Urapi tiap kami, tuntun kami. Beri hati untuk kami bisa memuji, menyembah. Biarlah Roh Kudus Kau berdoa bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Bapa, dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan setiap hati kami. Layakan kami, Bapa. Basuh kami dengan kuasa darah Yesus. Anak, oh ya lah, makasih Allah, buka suaranya Ibu Bapak. Mari sembah Dia. Oh ya lah, bala. Oh ya la bala. Oh ya la bala.
Makasih Tuhan, haleluya. Makasih Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat tanganmu Samaria. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
mujizat terjadi sekali lagi. Ku rasakan Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan Yesus. Curahkan kuasa Yesus. Mujizat, terima mujizatnya dalam nama Yesus. Yes, terima dalam nama Yesus. Oh ya, terima mujizatnya saudara, terima kuasa. Yes, yes, kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi di tempat ini. Semua yang sakit terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Jadi sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada terobosan, yes. Terima dalam nama Yesus. Oh ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aduh. Oh ya, dalam nama Yesus terjadi kelepasan, kesembuhan, pemulihan dalam nama Yesus. Saya dapat kata-kata ini, saudaraku, satu firman. Aku datang segera. Amin. Aku datang segera, kata Tuhan Yesus. Pegang apa yang ada di tanganmu. Jangan satu orang pun yang bisa mengambil. Barang siapa menang, aku akan dudukkan dia. Bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa. Aku mohon ya Tuhan, setiap kami
Tuhan, beri anugerah-Mu. Seandainya Engkau datang Tuhan, ingat kami Tuhan. Ingat anak-anak kami. Ingat ya Tuhan keluarga kami. Ingat orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Selamatkan, ingat ya Tuhan gereja-Mu ini. Jemaat-Mu ini Tuhan, ingat ya Tuhan. Jemaat-Mu ini Tuhan, ingat, dan seluruh keluarga kami. Ingat kota kami Tuhan, ingat bangsa kami. Ingat bangsa-bangsa ini Yesus. Tuhan, kami rindu ya Tuhan. Rindu akan Tuhan. Oh ya laba. Selamatkan kami Tuhan. Selamatkan ya Tuhan jiwa-jiwa kami. Selamatkan Tuhan kota kami Indonesia. Selamatkan Yesus bangsa-bangsa. Oh ya laba. Oh ya laba. Mari saudara sembah Dia, katakan, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Once again, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Bawa kami lebih dekat lagi, Roh Kudus.
Ya, saudara kita dalam hadirat-Nya, sembah Dia. Kita mengenal siapa yang kita sembah. Kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Dia Yesus, Dia agung, Dia mulia, Dia besar. Tuhan Yesus. Holy, holy, holy are you Lord. Engkau kudus ya Tuhan. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Hallelujah. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Jesus. The elders and angels bow, the redeemed, we worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeemed, we worship you now. Holy, holy, holy are you Tuhan, di menara doa ini, saat ini, kami tahu, kami percaya, Engkau sedang bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Kami
kami rasakan hadirat-Mu yang begitu kuat. Kau hadir di sini. Kami ingin izinkan kami Tuhan, berikan kami Tuhan hati untuk bisa menyembah lebih lagi Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan semua kekhawatiran kami, semua ketakutan kami Tuhan, masa depan kami Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, bangsa-bangsa ini ya Tuhan. Aku minta belas kasihan-Mu ya Bapa. Izinkan kami sujud nyembah-Mu ya Tuhan. Agar Kau turunkan belas kasihan-Mu ya Tuhan buat bangsa-bangsa. Untuk Ukraina, Rusia, bangsa-bangsa Tuhan. Oh ya lama-lama beri kami hati untuk menyembah-Mu Yesus. Oh lama-lama. Saudara, saya mau berdoa buat saudara yang terbaring sakit, terpapar COVID, mungkin Omikron, apapun itu. Saudara yang terbaring sakit, apapun jenis sakit penyakit saudara hari ini. Saya yang mengasihi saudara sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa. Saya percaya saudara akan dikuatkan di masa-masa lemah, sulit ini. Inilah saat dimana saudara harus tahu, sekalipun saudara diisolasi, ingat ada Roh Kudus, ada Tuhan yang menjadi sahabat setia saudara. Dan kami mau berdoa untuk kesembuhan saudara. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan lihat anak-anak-Mu yang terbaring sakit. Mereka yang harus diisolasi secara mandiri atau diisolasi Tuhan di ruang-ruang isolasi. Dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang terpapar COVID ya Tuhan. Aku berdoa, kuatkan, teguhkan hatinya. Sembuhkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami percaya oleh bilur Yesus, semuanya jadi sembuh. Biarlah ya Tuhan penularan ini Tuhan berhenti, pandemi ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Omikron ini berhenti dalam nama Yesus. Virus COVID ini berhenti dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan bangsa kami. Selamatkan bangsa kami. Anak-anak-Mu yang sakit kanker, tumor Tuhan, autoimun, stroke. Mereka yang sakit ginjal, ya Tuhan, paru-paru, jantung. Apapun jenis sakit penyakit mereka hari ini aku berdoa. Sembuhkan mereka Tuhan. Dan aku percaya oleh bilur Yesus, mereka semuanya disembuhkan. Sekali lagi Tuhan, Roh Kudus, penuhi terus setiap kami umat-Mu. Tuntun setiap kami. Beri kami roh hikmat, roh pengetahuan, ya kuasa untuk melakukan mujizat. Karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Kami juga mau mengangkat tangan kami Tuhan untuk situasi perang yang ada di Ukraina ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah ada damai ya Tuhan. Ya Tuhan, di Eropa Timur ini Tuhan. Tidak akan pernah terjadi perang ya Tuhan, dunia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan keluarga-keluarga Tuhan lindungi.
Ya Tuhan, anak-anak, ya Tuhan, para wanita, orang tua, ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Rusia, Ukraina, semua bangsa-bangsa dapat duduk bersatu. Ya Tuhan, berbicara, ya Tuhan, untuk melakukan perundingan damai satu dengan yang lain. Kami minta selamatkan bangsa-bangsa, selamatkan Rusia, selamatkan Ukraina, Amerika ya Tuhan, Eropa Timur. Selamatkan ya Tuhan Yesus, Asia, Amerika, Australia, Tuhan, Afrika, kami berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami tahu Kau segera datang segera. Engkau mau datang segera. Datang ya Tuhan, siapkan tiap hati kami Yesus. Datang segera Yesus. Kami rindu akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kuatkan, teguhkan hati anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini ya Tuhan. Kuatkan hati kami, teguhkan hati kami, pakai kami untuk membawa kabar Injil ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindukan, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Kami rindukan Engkau Tuhan, rindukan Engkau hadir di sini saat ini Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya bahwa doa-doa kami sudah naik ke hadirat-Mu, ke tahta kudus-Mu ya Tuhan. Dan Engkau sudah menjawab doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami semua akan belajar sebagai sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Hari ini saya akan sharing lagi tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya percaya bahwa semua yang kita sudah pelajari sepanjang minggu ini, saudaraku, ya, mengenai doa penting apa yang harus kita doakan, prinsip penting apa yang harus kita pegang dan jalani, saudaraku, dan janji Tuhan apa yang kita harus tahu untuk kita bisa terima. Saudara, kita belajar tentang pujian, penyembahan, semuanya tidak bisa dilepaskan dari apa? Peranan Roh Kudus. Nah, ini menarik sekali saudara untuk kita bisa gali lagi dan kita berdoa supaya Roh Kudus sendiri akan membukakan rahasia, pewahyuan atau memberikan satu pengertian buat kita betapa pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Artinya dekat dengan Tuhan itu apa? Hidup setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudaraku, di dalam Kisah 1 ayat 8 di sini dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setiap kita membutuhkan yang namanya kuasa atau dunamis ini saudaraku, ya kan, dunamis. Apa arti kata kuasa atau dunamis ini? Ini adalah bicara tentang kuasa untuk melakukan mujizat. Ya saudara, artinya bahwa saudara dan saya, ya kan,
dapat, saudaraku, dapat menerima sesuatu yang tidak dapat kita usahakan dengan kekuatan sendiri. Mujizat bicara tentang campur tangan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dunamis ini atau kuasa ini bicara tentang apa lagi, saudara? Ini adalah kuasa untuk memiliki apa? Karakter yang unggul, di mana kita bisa merespon dengan benar, saudara, setiap keadaan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ini yang namanya dunamis, saudara. Dan dunamis ini juga atau kuasa ini yang dimaksud adalah juga yang artinya adalah bahwa kuasa untuk memperoleh kekayaan. 3 hal ini. Nah, ini terjadi ketika Roh Kudus turun atas setiap kita. Lalu saudaraku Yesus Kristus bahwa kuasa ini digunakan bertujuan untuk melakukan kehendak Allah. Yaitu apa? Supaya saudara dan saya bisa menjadi apa? Saksi Kristus. Nah, oleh karena itu sekarang kita pelajari. Saudara, kita akan melihat ya kan peranan Roh Kudus ya kan di dalam hidup kita. Ya kan, oleh karena itu kita harus tiap hari bergantung dengan Dia. Berdoa dan bertanya dengan Dia. Ya kan? Karena Dia, Roh Kudus adalah pribadi Allah atau Allah itu sendiri. Saudara, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan lihat saudara peranan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama saudaraku, yaitu Roh Kudus mengajar segala sesuatu. Mengajarkan kita segala sesuatu. Kalau diajar artinya kita akan jadi mengerti. Tambah pinter, tahu banyak, saudaraku. Kalau Roh Kudus yang ajar. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 di sini dikatakan Yesus sendiri yang berkata, saudaraku. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus. Dialah yang akan apa, saudara? Mengajar segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus tidak mengajarkan teologia. Tetapi Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Jadi orang yang penuh Roh Kudus, orang yang intim dengan Roh Kudus, ya kan adalah orang, pasti orang ini akan lebih berhikmat dalam segala sesuatu. Dia bisa mengerti segala sesuatu. Kenapa? Karena Roh Kudus mengajarkannya segala sesuatu. Nah, apa segala sesuatu yang paling penting dulu, saudara? Dimulai. Ini bicara Roh Kudus akan mengajarkan kita karya penebusan Kristus, yaitu keselamatan, ya kan, kepada kita sebagai orang percaya. Ini yang harus saudara tahu. Doktrin keselamatan ini yang Roh Kudus akan buka ketika kita memang intim dengan Dia. Saudara Kristus. Ini yang akan menjadi satu fondasi. Ya, fondasi iman untuk kehidupan kekristenan kita. Roh Kudus akan ajar kita tentang keselamatan. Apa sih keselamatan? Apa sih hidup kekal? Apa sih ya kan arti daripada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Apa sih arti penebusan? Apa sih artinya diselamatkan? Beroleh hidup yang kekal. Roh Kudus akan bukakan kepada kita, saudara, saat ini. Yaitu bahwa apa artinya diselamatkan? Diselamatkan artinya kita diselamatkan dari sesuatu yang apa? Yang buruk. Roh Kudus akan ajar kita. Oh, dia akan beritahu. Oh, saya diselamatkan dari sesuatu yang buruk. Apa itu sesuatu yang buruk, saudaraku? Hukuman kekal, neraka, itu yang buruk. Saudaraku, kematian kekal, itu sesuatu yang buruk. Kutuk keturunan dari orang tua sampai ke kita. Itu diselesaikan, dibebaskan dari itu. Dosa, dibebaskan itu. Dari sesuatu yang buruk termasuk apa? Kebiasaan buruk kita. Jadi Roh Kudus ini saudara akan mengajar kita. Saudara, dan memberitahu kita. Saudara, tentang apa? Kamu diselamatkan. Yang artinya kamu ya kan diselamatkan dari sesuatu yang buruk. Kamu diselamatkan bukan hanya dari sesuatu yang buruk. Tetapi kamu diselamatkan untuk menerima sesuatu yang baik. Bukan cuma diselamatkan dari sesuatu yang buruk. Tapi diselamatkan untuk menerima sesuatu yang baik. Apa sesuatu yang baik? Pasti saudaraku. Yaitu apa? Hidup kekal. Sorga. Berkat jasmani.
berkat rohani yang kita breakdown, saudara. Dalam arti apa? Yaitu berkat rohani, berkat jasmani artinya apa? Berkat jasmani, hubungan sosial, berkat keuangan. Inilah arti diselamatkan. Saudara dan saya, ya kan, punya hak untuk menerima hal ini. Yang mengerti katakan amin. Siapa yang mengajarkannya? Saudara, Roh Kudus. Roh Kudus yang ajar kita. Ini loh kamu bisa punya dapat berkat ini. Roh Kudus kita juga diselamatkan. Untuk apa saudara? Bukan hanya kita diselamatkan dari sesuatu yang buruk. Bukan hanya untuk menerima yang baik. Tetapi untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan yang baik. Yaitu melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Termasuk bagaimana kita bisa memiliki. Saudara, menjalani. Ya kan, nilai-nilai kehidupan Kristen. Nah dia ngajar nih saudaraku. Ya kan dia ajar. Dan dia juga mampukan kita hidup punya nilai. Saudaraku, yaitu apa? Tentang apa? Pokoknya prinsip. Apapun keputusan kita. Kita punya nilai itu artinya sesuatu yang kita yakini. Saudaraku, yang kita mengerti, yang kita pahami, yang kita yakini. Dan yang menjadi patokan untuk kita mengambil keputusan. Itu namanya nilai atau values. Saudaraku. Tentang apa? Tentang iman, pengharapan dan kasih kepada Yesus. Sehingga kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Dan hidup menjadi saksi. Jadi saudara, patokan semua keputusan kita adalah berdasarkan value kita. Value kita apa? Iman, pengharapan, kasih. Yang artinya apa? Ya kan? Kalau apapun keputusan yang kita mau buat. Roh Kudus akan ingatkan. Apakah itu akan membuat kamu lebih dekat sama Tuhan? Apakah itu akan membuat kamu bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Enggak. Apakah keputusan ini akan membuat kamu bisa menjadi saksi Tuhan atau tidak? Ini namanya apa? Values. Nilai-nilai. Roh Kudus yang akan ingatkan dan ajar kita saudaraku. Yang berikutnya dia juga ajar tentang nilai-nilai tentang apa? Rasa cukup dan rasa puas. Ini peranan Roh Kudus. Karena kalau tidak ada peranan Roh Kudus yang namanya manusia saudaraku. Kita gak usah soal duit atau harta aja. Soal makanan aja dari sejak kecil. Kalau saudara kita minta kita gak kasih. Walaupun kita udah kenyang. Saudaraku. Nah Roh Kudus akan memampukan kita. Saudaraku, kita bisa punya rasa cukup, rasa puas, sehingga kita bisa menguasai diri dalam segala keadaan. Baik itu masa kekurangan maupun masa kelimpahan. Yang ngerti katakan amin. Ini peranan Roh Kudus, ini dahsyat. Hari-hari ini saya melihat ya, memang dengan media sosial, ya kita, mungkin berapa saudara ada yang kenal istilah flexing. Ya pamer lah kekayaan, pamer sukses, pamer apa. Ternyata itu adalah untuk apa? Menarik, mengambil. Saudara, menarik keuntungan untuk dirinya sendiri yang ujungnya merugikan orang lain. Saudaraku serius, ini kasus-kasus kayak crazy rich. Crazy rich. Tadi pagi ngobrol saudaraku sama istri. Ini crazy rich nih. Ya. Jadi apa namanya banyak orang Indonesia ya crazy rich. Kalau kita nggak mau lah crazy rich, kita maunya rich aja, nggak pakai crazy. Karena kalau crazy rich banyak yang akhirnya ujungnya bukan cuma di Indonesia ya, di Amerika di mana-mana ujungnya tuh penjara. Penjara itu yang bikin crazy jadinya, yang bikin jadi gila saudaraku. Ya kan kaya tapi dia masuk penjara jadi gila. Kita nggak mau deh. Dan apa yang membuat kita nggak? Jadi serakah, merugikan. Kalau kita punya nilai-nilai, rasa cukup, rasa puas, punya iman, pengharapan, kasih. Apapun keputusan kita, pertama, saudara, ya kan bahwa kita tidak mau merugikan orang lain. Yang kedua, kita ingin supaya kita bisa berbagi kepada orang yang dalam kebutuhan. Ini nilai-nilai, siapa yang mengingatkan, siapa yang menyadarkan, siapa yang memampukan, Roh Kudus. Kita kita bisa ngomong aja, aku mau hidup dengan rasa puas, rasa cukup. Kalau kita nggak pernah doakan itu dan minta,
Bapa, dalam nama Yesus, beri aku kemampuan untuk bisa punya rasa cukup dan rasa puas dalam segala aspek hidupku. Supaya aku tidak menjadi orang yang serakah, tetapi aku bisa peduli dan menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nanti saudaraku, jawaban apa? Roh Kudus kan memberi kita kemampuan. Bisa ya aku berbagi. Ini nilai. Saudaraku, punya nilai. Rendah hati, murah hati. Ini nilai-nilai yang harus kita pegang. Ini saya kasih contoh aja. Saudara bisa hidup dengan nilai-nilai iman, pengharapan, kasih. Rasa cukup dan rasa puas. Rendah hati dan murah hati. Saudara, ini semua semata-mata karena apa saudara? Roh Kudus yang mengajarkan kita. Kalau dia ajar, dia beri pengertian. Dan dia berikan apa? Kemampuan buat setiap kita. Katakan amin saudara. Katakan amin. Yang kedua, apalagi saudara? Peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Di sini dikatakan Roh Kudus mengingatkan kita. Dia ingatkan kita kan semua firman yang pernah kita baca, dengarkan dan pelajari. Yohanes 14:26 katakan gini saudara. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Katakan amin. Saat kita memerlukan firman rema untuk menghadapi masalah, mengambil keputusan yang penuh hikmat dan keberanian, maka pada saat itulah Roh Kudus berperan saudaraku. Dia akan mengingatkan kita. Saudara, firman-firman yang pernah kita baca, kita dengarkan lewat khotbah-khotbah, kita pelajari, kita hafalkan. Roh Kudus pada waktu dia ingatkan firman itu saudaraku Yesus, maka firman itu menjadi apa? Firman rema. Katakan firman rema saudara. Firman rema adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat berguna bagi kita. Apabila Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita baca, kita dengarkan, kita hafalkan. Sebab firman itu akan menjadi firman iman yang berkuasa untuk melakukan apa? Mukjizat di dalam kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Beberapa tahun yang lalu saudaraku, saya kasih contoh lagi saudara. Kesaksian ini untuk lebih menjelaskan tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Beberapa tahun yang lalu saudaraku, ya kan terjadi kebakaran. Saudara, rumah pas di belakang rumah kami, tetangga belakang rumah kami. Itu apinya besar sekali saudaraku. Ya kan? Lalu saudaraku, saya percaya ini peranan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kami sekeluarga untuk apa saudara? Menyerahkan segala kekhawatiran kami. Dengan cara apa? Bukan berdoa. Awalnya kami berdoa begini, berdiri. Lalu saudara, kamu semua berempat. Saya, istri saya, Sasa dan Joel. Sujud sampai kepala, sampai ke lantai. Sujud. Doa, serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Saya baru ingat saudara setelah itu. Ya, ini Roh Kudus yang ingatkan. Saya nggak lupa dengan firman bagaimana saya pernah khotbah ketika Musa kena serangan dari Miriam, dari Harun, dicaci maki. Musa sujud nyembah. Ketika terjadi pemberontakan yang hebat, yang dari Korah, Datam, Abiram, semua Musa sujud nyembah. Ayub ketika terjadi bencana dalam hidup dia, sujud nyembah. Saya tuh nggak ingat itu. Tetapi ketika kebakaran di pembantu rumah tangga kami bilang, Pak, di belakang api besar sekali. Kayaknya ini kita nggak akan pernah bisa lolos dan rumah kita juga pasti kebakar. Kalau secara kenyataan itu. Tapi Roh Kudus ingat kami sujud nyembah. Sudah berapa lama kemudian saudara kami keluar. Lalu dari kejauhan saudara api makin besar bakar rumah depan tetangga kami. Lalu Roh Kudus ingatkan firman Tuhan. Apa firman diingatkan? Mazmur 91 14-15. Saudaraku, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat firman Tuhan ini saya sudah baca berulang-ulang. Saya sudah hafal dengan ayat ini saudara. Saya sudah khotbahkan. Tetapi pada saat itu saudara, pada saat genting dan kritis, ayat firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup. Yang meneguhkan hati saya. Sepertinya Roh Kudus itu membisiki roh saya. Dengan berkata, Tuhan pasti, aku pasti luputkan. Aku pasti lindungi. Ya kan? Dari kebakaran. Di situ hati saya tenang, lega. Dan apa yang terjadi memang betul. Sepertinya Tuhan tuh, saudaraku, memang bekerja cara luar biasa. Beberapa teman-teman yang naik ke atas rumah, saudara di dek, berkata bahwa angin tuh tiup. Seperti rumah di belakang ini, angin tiup supaya apinya nggak ke rumah kami. Dan api itu akhirnya sekian jam kemudian, rumahnya mungkin sudah kebakar banyak sekali. Ya kan? Sampai dipadamkan dan rumah kami itu selamat. Saya melihat bahwa ini semua peranan Roh Kudus. Saya ingin setiap kita, kenapa kok hati kita harus dekat dengan Tuhan. Arti dekat dengan Tuhan adalah saudara dan saya hidup intim dengan Roh Kudus. Yang ketiga saudara, ya kan, Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Saudara, di saat Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, apa yang akan terjadi? Ini janji Tuhan. Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kita ini maunya sih nyimpang kanan, nyimpang kiri. Benar saudara. Karena keinginan kita ini keinginan daging. Saudara, tetapi ketika kita berdoa dan mengambil keputusan, Roh Kudus tuntun saya. Kuasai hidup saya. Maka dia akan tuntun kita dalam seluruh kebenaran. Apa artinya dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran? Saudaraku, Roh Kudus akan melepaskan kita dari segala jerat, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, stres, dan depresi. Kenapa dia bisa lepaskan? Dengan cara apa? Dia berikan kita pengertian. Yang membuat kita ada damai sejahtera di hati kita. Ini lepas. Dia akan berikan kita pengertian firman. Aku Tuhan yang akan pelihara kamu. Itu yakinnya tuh di dalam itu saudara. Yang gak bisa dijelaskan. Seperti suasana kebakaran rumah kami, saudara tetangga itu. Saudara, secara daging kita berpikir sekampung ini kan kebakaran. Tetapi ketika Roh Kudus berbisik, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Aku meluputkan, aku melindungi. Saudara, ini yang namanya dia menuntun segala kepada karena kalau dia nuntun kebenaran selalu menghasilkan apa? Damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, maka damai sejahtera berkuasa untuk apa saudara? Melenyapkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Apa arti dipimpin dengan segala kebenaran? Artinya Roh Kudus akan melepaskan kita dari segala apa? Kebiasaan buruk. Segala kecanduan. Saudara, kecanduan apapun itu. Sepanjang saudara berkata, Roh Kudus tolong aku. Aku mau lepas dari kebiasaan buruk ini. Aku mau lepas dari kecanduan ini. Bahkan aku mau lepas dari orang-orang yang punya pengaruh buruk. Yang meracuni hidup saya. Yang membuat saya capek dengan dia. Roh Kudus dengan cara dia tuh sutradara yang hebat. Dia akan buat skenario yang mengkondisikan tiba-tiba saudara lepas dari sesuatu yang buruk. Karena Roh Kudus bekerja. Saudara, untuk apa? Menyempurnakan keselamatan kita. Yang mengerti katakan amin. Dia bebaskan kita dari sesuatu yang buruk. Termasuk orang-orang. Pengaruh-pengaruh. Kebiasaan-kebiasaan. Dan Roh Kudus menyempurnakan keselamatan kita dengan cara apa? Dia akan berikan kita
sesuatu yang baik yang kita butuhkan. Yang mengerti katakan amin. Itu dia pimpin, saudara. Jadi yang namanya itu fungsinya itu berkaitan satu dengan yang lain. Dan Roh Kudus juga, saudara, akan memberikan kita kekuatan dan kesanggupan kita bisa hidup dalam apa? Kasih. Kita sudah belajar di mana kalau kita hidup dalam kasih dan kebenaran, pasti kita hidup dalam apa? Pengampunan. Kita hidup dalam kebaikan. Saudara, ini peranan Roh Kudus. Tidak mungkin kita bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa hidup kasih, kita ditipu, kita dikhianati, kita difitnah. Bahkan kita dimaki-maki, kita masih tetap mau baik. Bisa lepaskan. Saudara, itu semua semata peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang mengerti katakan, dia pimpin kita seluruh kebenaran. Supaya kita jadi benar, responnya benar di hadapan Tuhan. Itu artinya Roh Kudus. Kalau kita nggak intim dengan Roh Kudus, maka kita nggak akan terus bisa ada dalam respon kita nggak benar. Saya bisa dapetin sini yang keempat, saudaraku. Ya, yang terakhir. Roh Kudus akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ini penting. Coba kita baca Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa? Hal-hal yang akan datang. Saudaraku Kristus, ini penting. Kenapa kok penting banget kita harus dekat sama Tuhan? Maksudnya tuh dekat dengan Roh Kudus. Banyak doa, muji, nyembah, bahasa roh. Ya saudara, kita ngerasakan kepenuhan. Di sini ada damai sejahtera. Itu yang namanya hidup dalam roh. Kita selalu tanya, tolong Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Karena saya suka dengan kalimat ini, kata-kata ini saya mau ulang-ulang. Saudaraku, sepintar-pintarnya kita dalam hidup, tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Entah 1 jam ke depan ataupun 1 tahun ke depan. Semuanya tidak. Kita semuanya tidak ada yang tahu. Katakan amin saudaraku. Saya tulis amin di dalam live chat. Sepintar-pintar kita tidak tahu saudara. Mana kita bisa tahu akan terjadi perang sekarang nih. Setelah terjadi perang ini tiba-tiba kok semua. Jadi ada 2 blok. Rusia bersama dengan China dan berapa negara ini. Lalu Ukraina kayaknya didukung dengan Barat. Amerika, Eropa, segala macam. Lalu terjadi, saya ketika terjadi perang ini saudara. Lalu kayak dapatin banyak video-video tentang, justru bukan soal perangnya. Saya lihat keluarga-keluarga. Saya lihat, sudah kelihatan. Hati saya tuh pilu gitu. Perang menyebabkan seorang, ya saya lihat satu video, satu bapak tentara. Dia harus pergi, tinggalkan keluarganya untuk bertugas sebagai tentara. Untuk melawan daripada tentara Rusia. Waktu dia perpisahan dengan anak gadis, anak putrinya yang kecil itu. Tentara tuh jarang yang nangis saudaraku. Tapi tentara itu perpisahan dengan anak gadis. Dia bilang, mungkin aku gak ketemu lagi dengan anak ini. Ya, saudaraku, lalu saya tanya Tuhan. Saya doa saudaraku untuk perperangan ini. Gak tahu ada, tadi juga kita doa saudaraku. Kok Tuhan itu arti? Doa buat Ukraina. Doa untuk Ukraina. Doa untuk Rusia. Doakan. Kamu lihat ini situasinya kadang. Saya cuma tanya Tuhan, apa Tuhan mau datang untuk kedua kali? Saudaraku Kristus, Tuhan jangan pegang apa yang ada padaku. Jangan satu orang pun yang mengambil. Apa yang harus kita pegang? Yang kita harus pegang ini kan iman. Karena iman yang membuat Tuhan itu berkenan kepada kita. Katakan amin. Iman yang membuat Roh Kudus bisa berperan aktif dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu hari-hari ini saudara, kita perlu banyak apa? Doa, muji, nyembah. Pada waktu saudara saya banyak doa, muji, nyembah. Itu semakin intens, semakin kuat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Sehingga saudaraku, biasanya secara tiba-tiba Roh Kudus bisa bekerja. Karena Roh Kudus ini kalau bekerja lewat karunia. Saudara, untuk beritahu, saya akan beritahu. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus akan memberitakan
kepada kita hal-hal yang akan datang. Roh Kudus diberitahu, saudara. Saya akan berikan contoh. Saya kasih contoh aja, saudara ya. Di dalam Kisah 11 ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka bernama siapa? Agabus, dan bangkit oleh kuasa roh. Kuasa roh ini apa? Dia dipenuhi Roh Kudus. Ya, bangkit. Ia mengatakan, baca yang keras, bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Saudara, saya percaya kondisi pada waktu itu di Antiokhia kayaknya biasa-biasa aja, gak ada tanda-tanda akan terjadi krisis ekonomi. Saudara, gak ada. Tapi tiba-tiba seorang nabi berkata, seorang yang bernama Agabus, yang penuh Roh Kudus, Agabus. Ya, dia berkata bahwa akan jadi kelaparan. Seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan besar. Hal itu juga terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu ayat 29, lihat saudara ini. Waktu Agabus, saudara, menyatakan, ya kan, akan seluruh dunia akan ditimpa kelaparan. Itu namanya karunia, itu adalah Roh Kudus yang beritahu. Dalam bentuk apa? Karunia pengetahuan. Jadi Agabus mendapat pengetahuan bahwa nanti akan terjadi apa, saudara? Kelaparan besar. Ketika murid-murid mendengar, saudara, pernyataan ini, saudaraku, karunia pengetahuan ini, maka Roh Kudus pakai para murid yang mendengar daripada nubuatan Agabus. Apa yang dilakukan? Di sini dikatakan bahwa lalu murid-murid memutuskan, garis bawahi kata memutuskan. Kata memutuskan ini bicara tentang apa? Karunia hikmat bekerja. Karena hikmat adalah kemampuan untuk memutuskan apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan. Keputusan. Karunia hikmat adalah kemampuan untuk memutuskan. Ya kan, saudaraku, apa yang sudah kita ketahui berdasarkan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lalu murid-murid memutuskan untuk apa, saudara? Mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimnya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimnya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jadi saudaraku, para murid ambil keputusan. Ayo kita kumpulkan bantuan dan kirim kepada para jemaat yang ada di Yudea. Tapi rupanya jangan cuma jemaat. Kasih juga para penatua, para pengerja, para pelayan Tuhan. Lalu dikirim lewat perantaran siapa? Ya kan, Paulus dan Barnabas. Saudaraku Kristus, ini hal yang luar biasa. Saudaraku, bahwa Roh Kudus akan beritahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Saudara, perubahan-perubahan begitu cepat. Manusia atau kita bisa merencanakan apapun. Tetapi dengar baik saudaraku, saudara harus buat rencana. Tetapi kalau saudara dan saya, kita intim dengan Roh Kudus, maka dia akan meluruskan daripada rencana kita. Katakan bisa menjadi rencananya. Dan saya percaya rencana Tuhan itu pasti sempurna. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saya berdoa, saya dorong saudara. Doa pujian penyembahan. Banyak muji nyembah. Aktifkan Roh Kudus. Saudara, biarlah karunia pengetahuan, karunia hikmat terus bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara bisa tahu, diberitahu oleh Roh Kudus, diajar Roh Kudus apa yang akan terjadi di depan. Kalau saudara sudah tahu apa yang terjadi di depan, ya saudara, ini loh rencananya ke sana. Kira-kira hikmatnya itu apa? Kemampuan untuk memutuskan, untuk memulainya gimana? Menyelesaikannya gimana? Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara intim dengan Roh Kudus bukan cuma karunia pengetahuan dan hikmat yang diberikan. Tapi juga karunia apa saudara? Karunia untuk melakukan mujizat. Karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Saudara dapatkan karunia untuk membedakan roh. Saya bisa membedakan roh. Saudara dan kita semua. Ya kan saudara? Saya percaya kalau dia tuntun. Sehingga kita bisa hidup terus berbuah dan menjadi saksi bagi dia. Katakan amin saudara. Saya berdoa supaya saudara diberkati dengan pesan ini.
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang diberikan buat kami. Roh Kudus yang sudah memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang mengajarkan kami. Roh Kudus yang memberitahukan kepada kami hal-hal yang akan datang. Bahkan Roh Kudus yang membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat kami ucapkan. Tuhan Yesus, bawa kami makin dekat dengan Engkau. Kami terus dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, turunkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu ini, Tuhan, yang Ku kasihi semua. Tuhan, kami tahu dunia terus bergolak. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kami mau belajar intim dengan Engkau. Beritahu kami apa yang harus kami buat, Tuhan. Apa yang harus kami rencanakan, Tuhan. Apa yang harus kami putuskan, ya Tuhan. Tolong kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau, ya Roh Kudus. Beri kami terus damai sejahtera-Mu yang berkuasa untuk melenyapkan segala kekhawatiran, ketakutan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus yuk. Tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Angkat roti saudaraku. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku angkat tanganku ya Tuhan. Aku mohon Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir di menara doa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau memberkati mereka dengan karunia-karunia-Mu yang sempurna.
Biarlah ya Tuhan Kau memberkati dan pakai kami semua untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu, semuanya sehat, dilindungi, dijauhkan daripada virus, corona, omikron, demam berdarah, dan segala sakit penyakit. Tuhan beri kesehatan, kekuatan buat setiap anak-anak-Mu. Kerukunan, damai sejahtera. Apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami makin dekat dengan Tuhan. Makin mengasihi-Mu. Makin peka ya Tuhan akan rencana-Mu. Akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.